Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang, Program Studi Bahasa Indonesia Angkatan 2018-2020 Kelas B, memenuhi tugas mata kuliah Pementasan Drama Teater, dosen pengampu Dr. Anda Ismayati, Magister Pendidikan. Saya akan membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan. Acara pertama, penampilan tari pembuka, tari stabi atau stabe, yang akan dibawakan para penari yaitu Saudari Sasmita Tiani, Saudari Feby Putri Utami, dan Saudari Nur Ilmiani. Acara kedua, pembacaan puisi Sriwijaya, karya Beni Guntarman, yang akan dibawakan oleh Saudari Riani Laila Tazkia dan Saudari Diana Putri Irliani. Acara selanjutnya, mempersembahkan drama asal mula Palembang yang akan ditampilkan oleh para mahasiswa, yaitu Indriani sebagai Ratu, Febrian Mandra Pratama sebagai Raja Iskandar, Bersi Resalia sebagai Dayang 1, Bella Nabila sebagai Dayang 2, Herteti Kurnia Putri sebagai prajurit Raja, Dwi Tri Lestari sebagai prajurit 1, Asmaul Husna sebagai prajurit Sapurba 2, Putri Arafia Adharyanti sebagai prajurit Sapurba 3, Angga Saputra sebagai Sapurba, Abbas Sobirin sebagai Nila Pahlawan, Andrian van der Pen sebagai Krishna Panita, Rika Padilla sebagai Putri Ayu Sundari, Latansa Ismadina sebagai Dewi Penggiring Putri 1, Adelia Permatasari sebagai Dewi Penggiring Putri 2, Sri Rahmawati sebagai Dayang Putri, Nur Hayati sebagai Gadis, Sri Devi Yartati sebagai Saudari Putri 1, Ria Ika Diwanti sebagai Saudari Putri 2, Fitriani sebagai Wan Malini, dan Ani Fitriana sebagai Wan Empu. Acara yang keempat, penampilan lagu Ribu La Ribu yang akan dinyanyikan oleh penyanyi Saudari Miftahul Jannah. Acara yang terakhir, tari penutup, yaitu tari Kurik Kundi yang akan dibawakan oleh Saudari Sasmita Tiani, Saudari Feby Putri Utami, Saudari Nur Ilmiani, Saudari Safitri Wulandari, dan Saudari Vita Sari. Demikian susunan acara yang dapat saya sampaikan. Saya selaku pembawa acara undur diri. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Selamat menyaksikan. Semoga terhibur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sriwijaya. Sejarahmu di bumi tua ini telah muram. Akan tetapi belum sepenuhnya lepas dari tanganku. Candi Borobudur itu masih tegak kokoh berdiri di tanah Jawa. Sisa peninggalanmu bercerita tentang kejayaan itu. Seruan agung berkumandang dari puncak si Guntang Mahameru, memanggil berlayar, menebar tuntunan suci Gautama Buddha Sakti. Angin menghembus, kapal-kapal berlayar, menyusuri 8 cabang alur, batang hari 9 bermula. Lalu menyatu di Sungai Musi, sungai yang membelah Palembang, sungai besar yang mengalurkan tangannya ke laut Muara Sungsang. Kapal-kapal berlayar, menari di gelombang biru, membara. Kapalnya yang lebar, kembang gagah dihembus angin. Perjuangan panjang yang menempuh zaman, menancapkan panji-panji kebesaran Sriwijaya di Asia Tenggara. Kejayaan yang menempuh zaman berabad-abad. Kejayaan yang gilang gemilang, yang tak terbilang. Zaman pun silam, malam yang gelap menutupi masa lalu itu. Istanamu yang dulu berdiri kokoh kini hilang, lenyap, tertutup debu zaman. Alkisah ketika Putri Ayu Sundari dan pengiringnya masih berada di Bukit Siguntang Mahameru, ada sebuah kapal yang mengalami kecelakaan di pantai Sumatera Selatan. 3 orang kakak beradik itu adalah putra Raja Iskandar Zulkarnain. Mereka selamat dari kecelakaan dan terdampar di Bukit Siguntang Mahameru. Putra tertua Raja Iskandar Zulkarnain Sang Sapurba kemudian menikah dengan Putri Ayu Sundari dan kedua saudaranya menikah dengan keluarga putri itu. Karena Bukit Siguntang Mahameru berdiam di Sungai Melayu, maka Sang Sapurba dan istrinya mengaku sebagai orang Melayu. Anak cucu mereka kemudian berkembang dan ikut kegiatan di daerah Lembang. Nama Lembang semakin terkenal ketika orang hendak ke Lembang selalu mengatakan akan ke Palembang. Kata "pa" dalam bahasa Melayu tua menunjukkan daerah Palembang yang dikenal sekarang menurut sejarah adalah sebuah pulau di Sungai Melayu. Pulau kecil itu berupa bukit yang diberi nama Bukit Siguntang Mahameru. Pada suatu hari di sebuah kerajaan terdapat 3 orang pangeran yang hendak berpamitan kepada kedua orang tuanya dengan tujuan ingin hidup mandiri. Baiklah, silakan. Ampun Raja dan Ratu, Pangeran ingin bertemu Raja dan Ratu sekarang. Persilakan masuk. Baik. Pangeran Sapurba, Pangeran Nila Pahlawan, Pangeran Krishna Pandita datang menghadap Raja sekarang. Permisi Ayahanda, Bunda. Iya, ada apa anak-anakku? Kami izin untuk pergi untuk memperluas wilayah kerajaan dan juga mencari wilayah baru. Apakah kehidupan kalian kurang terpenuhi sehingga kalian harus bepergian seperti ini? Bukan begitu, Bunda. Kami sudah dewasa, Ayah, Bunda, dan kami ingin hidup mandiri. Jika itu keinginan kalian, maka aku persilakan.
Apakah Kakanda yakin ingin melepas putra-putra kita? Mereka telah memilih jalan mereka sendiri. Maka biarkanlah mereka memutuskannya. Dengan penuh pertimbangan, raja dan ratu pun melepas ketiga putra mereka. Hingga sampai di suatu tempat, mereka pun mengalami kecelakaan dan bertemu dengan seorang putri di Bukit Siguntang Mahameru. Wah, damai sekali ya tempat ini. Pulaunya indah dan banyak bunga di sekelilingnya. Bagaimana denganmu, Dewi? Ya, aku juga merasakan kesejukan di tempat ini. Wah, Dewi. Nampaknya ada kejadian di sebelah sana. Ya, aku juga melihat sebuah kapal yang kecelakaan di sana. Sebaiknya kita laporkan kejadian ini kepada Tuan Putri. Oke, baiklah. Wahai Tuan Putri, tampaknya ada sebuah kapal yang kecelakaan dan terdampar di bukit ini, Putri. Iya, Tuan Putri. Ada 3 pemuda yang menaiki kapal naas tersebut. Tampaknya mereka sedang kelaparan dan luka-luka, Tuan Putri. Siapa mereka? Baiklah, mari kita hampiri mereka. Baik, Tuan Putri. Bagaimana saudara-saudaraku keadaan kalian? Kakanda, kami masih sangat kelaparan. Benar Kakanda, sejak kapal kita terdampar, kita belum memakan apapun. Maaf, Tuan Putri. Ke arah sini jalannya. Wahai pemuda, kenapa kau bisa kecelakaan dan terdampar di bukit ini? Tujuan kami adalah untuk pergi ke negeri seberang. Dan rencananya kami akan merantau ke sana agar tidak menyusahkan ayah dan ibu kami. Tapi di perjalanan, ombak besar menghantam kapal kami. Kami pun terdampar di bukit ini. Kelihatannya kalian semua luka-luka dan kelaparan. Apa yang bisa saya bantu? Kami membutuhkan sedikit obat-obatan serta perbekalan untuk melanjutkan perjalanan kami. Sembari kami memperbaiki kapal kami, Putri. Baiklah kalau begitu. Mari ikuti aku dan Dewiku untuk mengobati luka-luka kalian. Wahai Putri, hatimu sungguh baik sekali. Sudah seharusnya aku menolong kalian, karena tolong-menolong itu penting. Terima kasih, Tuan Putri. Kakanda, baik sekali hati perempuan itu. Hatinya sangat tulus. Benar, Kak. Baik sekali hati perempuan itu. Tidak ada perempuan seperti dia di dunia ini. Kalian bisa saja melihat perempuan cantik sedikit saja langsung tertarik. Mari masuk, akan kuobati luka-luka kalian. Terima kasih. Akan disiapkan obat-obatan dan bekalnya, Tuan Putri. Baiklah, Dewi. Ini obat dan bekalnya, Tuan Putri. Saya hanya bisa memberi pertolongan ini saja kepada Anda dan adik-adik Anda. Terima kasih, Tuan Putri. Kau sungguh baik hati. Aku jadi kagum padamu. Terima kasih, Tuan Putri. Tuan Putri.
Hari demi hari berlalu karena kebaikan sang putri. Pangeran Sapurba pun mulai tertarik kepadanya dan berniat untuk menikahinya. Hai Tuan Putri, Ya, ada apa pangeran? aku ingin berbicara padamu. Sudah sejak lama aku ingin meminangmu. Bagaimana menurutmu? Baiklah kalau begitu pangeran. Aku bersedia. Sudah sejak lama aku juga telah memperhatikanmu. Terima kasih Tuan Putri. Begitu juga dengan adik-adik dari Pangeran Sang Purba yang menyukai kedua saudari dari Putri Ayu. Lihat Kakanda, bukankah itu saudari dari Putri? Iya, itu saudari dari Putri. Aku memiliki perasaan padanya. Benarkah itu Kakanda? Aku juga memiliki perasaan dari salah satu saudari Putri. Mari kita menghampiri mereka. Mari. Putri, ada yang ingin kuku bicarakan padamu. Berbicara apa pangeran? Ikut ke sini. Wahai Putri, Sejak pertama aku mengenalmu, aku sudah memiliki perasaan. aku mengagumi. Dapatkah aku meminangmu? Maukah kau menjadi pendamping hidupku? Tentu saja pangeran, siapa yang mampu menolak pangeran setampan dirimu? Terima kasih. Akan aku pertimbangkan pangeran. Baik. Putri, kita telah resmi menikah dan telah menjadi suami istri. Aku berniat akan meneruskan tahta kerajaan Sriwijaya agar lebih maju lagi. Baiklah kalau begitu pangeran. Adik menyetujui niat baik pangeran tersebut. Terima kasih Hadinda. Mari prajurit-prajuritku, kita terus luaskan kerajaan kita agar lebih maju lagi. Baiklah yang mulia Raja. Niat baik Sapurba pun berbuah manis. Kerajaan Sriwijaya terus menguasai daerah-daerah di luar kekuasaannya dan menjadi kerajaan maritim terbesar pada saat itu. Kami akan selalu mematuhi Baginda Raja. Hidup Yang Mulia Raja! Hidup! Hidup Yang Mulia Raja! Hidup! Hidup Yang Mulia Raja! Hidup! Aku akan membuktikan ke semua orang, aku adalah orang tersakti di muka bumi ini. Baiklah, Kak. Mari kita buktikan. Suatu hari Sapurba dan adik-adiknya turun ke Bukit Siguntang untuk menyulap padi-padi menjadi emas dan perak dan membuat warga-warga yang melihat hal itu menjadi terkejut. Bagaimana bisa padi kita berubah menjadi emas dan perak seperti ini? Ini adalah hal yang mustahil. Iya, siapa yang telah melakukan ini? Semoga Tuhan akan membalasnya. Iya ya, sengaja yang tidak sengaja. Yang terpenting kita bisa menjadi orang kaya. Wahai gadis, aku adalah orang tersakti di muka bumi ini. Maukah kamu menikah denganku? Maaf Tuan, saya tidak bisa menerima lamaran darimu itu. Kenapa? Karena saya tidak tahu apakah kau orang baik atau kau orang jahat. Hei prajurit-prajuritku, mendekatlah. Ada apa pangeran? Apakah ada yang bisa kami bantu?
Karena kesaktian Sapurba, Sapurba pun menjadi sombong dan dia merasa dialah yang paling hebat dan sakti. Sampai ia menikahi banyak gadis untuk menjadi istrinya. Tetapi anehnya, semua istri yang ia nikahi pasti akan terkena penyakit kulit. Ada apa dan kulitmu, gadis? Entahlah Kakanda, apa yang terjadi pada diriku ini? Mungkin itu kutukan siluman ular yang aku bunuh waktu itu. Biarlah Kakanda, aku ikhlas menerima ini. Sapurba pun menyadari kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar, sehingga dia hidup bahagia dengan kedua istrinya tersebut dan memiliki anak dari kedua istrinya. Ribulah ribu, ribulah ribu, ini nasibku, ini nasibku. Ibarat kembang di tengah laman. Ibarat kembang di tengah laman. Kalaulah rindu, kalaulah rindu, tumpasan mata, tumpasan mata, air di mata, air di mata, dibuang jangan. Air di mata, dibuang jangan. Malamlah ini, malamlah ini, malam selekor, malam selekor, malamlah lusa, malamlah lusa, lah 30.
malamlah ini, malamlah ini kita berkumpul, kita berkumpul. Malamlah lusa, malamlah lusa bercerai jauh. Malamlah lusa bercerai jauh. Ramai-ramai biar ke timur condongnya. Nak berkabar tingginya budi kita ya Tuhan, nak berkisah daya tutur bicara. Kalau tinggi untung jadi bintang, oh kalau rendah masih jadi intan. Ada O, ada E bunyinya, tidaklah serupa, erti tidak berbeza. Betul sungguh, betul apa dikatakan. Selembut tarian hoi na
serata